Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YP, kita akan membahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi seperti UTBK, atau disebut juga dengan SBMPTN atau SNMPTN. Pada bagian ini kita akan membahas soal TPS Matematika, pengetahuan kuantitatif. Kita lihat soal yang pertama. Barisan A1, A2, A3, dan seterusnya memenuhi A2 sama dengan minus 1, A4 sama dengan 5, dan AN plus 2 sama dengan AN plus 1 plus 3 AN untuk setiap bilangan asli N. Nilai A1 adalah, pada barisan ini diketahui suku keduanya A2 sama dengan minus 1, A4 sama dengan 5. Kemudian AN plus 2 sama dengan AN plus 1 plus 3 kali AN. K. Untuk mendapatkan A4, kita pakai N sama dengan 2. Maka kita dapatkan A2 plus 2 sama dengan A2 plus 1 plus 3 kali A2, atau A4 sama dengan A3 plus 3 kali A2. A4 nya 5 sama dengan A3 plus 3 kali A2 nya minus 1. Maka kita dapatkan A3 nya sama dengan 5 plus 3 atau sama dengan 8. Kemudian A1 nya ketika N sama dengan 1, berarti dari AN plus 2 sama dengan AN plus 1 plus 3 AN, kita dapatkan A1 plus 3 plus 2 sama dengan A1 plus 1 plus 3 A1. Kayak ini jadi A3 sama dengan A2 plus 3 A1. Karena A3 nya 8, A2 nya min 1 plus 3 A1, berarti 9 sama dengan 3 A1. A1 nya sama dengan 9 per 3 sama dengan 3 ya. Jadi nilai A1 nya adalah 3. Jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang kedua. Jika X lebih besar 0, maka akar dari X kuadrat per 144 kurang X kuadrat per 169 sama dengan. Soal ini cukup mudah, kita selesaikan dengan menggunakan konsep pertama. Kita menyamakan penyebutnya dengan 144 kali 169, maka ini menjadi akar dari X kuadrat dikali 169 kurang X kuadrat dikali 144 dibagi 169 dikali 144 sama dengan akar dari 25X kuadrat per 169 dikali 144. Ini kita dapatkan akar dari 25 adalah 5, akar dari X kuadrat X, akar dari 169 itu 13, dan akar dari 144 12. Maka ini kita dapatkan nilai akarnya plus minus 5X per 13 dikali 12, atau sama dengan plus minus 5X per 13 kali 12 itu 156. Karena nilai X nya lebih besar 0, maka penyelesaian dari akar X kuadrat per 144 minus X kuadrat per 169 itu sama dengan plus ya, plus 5X per 156.
Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Operasi simbol seperti yang ditunjukkan pada soal pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A simbol B sama dengan A plus B kali B plus 2. Nilai minus 2 simbol minus 1 simbol 2 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita menentukan terlebih dahulu nilai dari minus 1 simbol 2. Ini sama dengan minus 1 tambah 2 dikali 2 tambah 2. Ini hasilnya sama dengan 1 kali 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka minus 2 simbol minus 1 simbol 2 itu sama dengan minus 2 simbol 4, yaitu sama dengan minus 2 plus 4 kali 4 plus 2 sama dengan 2 kali 4 plus 2. Jadi sama dengan 8 plus 2 berarti sama dengan 10. Jadi jawabannya B. Harga 2 buku Rp20.000 dan harga 1 pensil Rp. Fadel membeli 5 buku dan 3 pensil. Jika ia membayar Rp100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah. Pada soal harga 2 buku Rp20.000, maka harga 1 buku itu sama dengan Rp10.000. Kemudian harga pensil, harga 1 pensil itu sama dengan Rp. Maka harga 5 buku dan 3 pensil, harga 5 buku dan 3 pensil terus sama dengan 5 kali 10.000 ditambah 3A atau sama dengan 50.000 plus 3A. Maka uang kembalian yang diterima Fadel maka uang kembalian yang diterima Fadel itu adalah 100.000 karena ia membayar Rp100.000, maka Rp100.000 kurang 50.000 plus 3A atau sama dengan 50.000 kurang 3A. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kelima. Jika X, Y merupakan solusi dari sistem persamaan X kuadrat plus Y kuadrat minus 2X sama dengan 19 dan X plus Y kuadrat sama dengan 1, nilai X minus Y yang mungkin adalah. Kedua persamaan itu kita tuliskan lagi menjadi X kuadrat plus Y kuadrat minus 2X sama dengan minus 19 sama dengan 0 dan X plus Y kuadrat minus 1 sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan kedua persamaan, kita dapatkan ini jadi Y kuadrat kurang Y kuadrat 0, ini jadi X kuadrat minus 3X minus 18 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X plus 3 kali X minus 6 sama dengan 0. Maka kita dapatkan dua nilai X. Jadi X satunya sama dengan 6 dan
X2 nya sama dengan minus 3. Untuk X sama dengan 6, kita substitusikan ke persamaan X plus Y kuadrat sama dengan 1 ya. Kita dapatkan ini 6 plus Y kuadrat sama dengan 1, maka Y kuadratnya sama dengan minus 5, maka Y sama dengan akar minus 5. Ini tidak mungkin karena tidak ada angka akar dari angka minus, jadi angka imajiner ya, tidak nyata ya. Jadi ini hasil Y sama dengan akar minus 5 ini tidak mungkin. Maka untuk X sama dengan minus 3, kita dapatkan dari X plus Y kuadrat sama dengan 1, ini kita masukkan minus 3 plus Y kuadrat sama dengan 1, kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 4, atau Y sama dengan plus minus akar 4. Jadi kita dapatkan ini Y1 nya minus 2 dan Y2 nya plus 2. Jadi ada dua nilai Y untuk X nya minus 3. Jadi untuk minus 3, Y nya minus 2, minus 3, Y nya minus 2, kita dapatkan X minus Y itu sama dengan minus 3 minus 2, ini sama dengan minus 1. Dan untuk X nya minus 3 tapi Y nya 2, kita dapatkan X min Y nya sama dengan minus 3 minus 2, ini sama dengan minus 5 ya. Maka jawaban yang mungkin dari X min Y adalah C ya, 2 dan 4 saja yang benar. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19 adalah, oke kita coba satu-satu ya. Kita lihat yang pertama, 0,66 kali 9 per 19, apakah lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19? Oke, ini 19 nya kita coret 0,66 dengan 0,33, ini 2, 9 dengan 18 juga 2, maka kita dapatkan ini 2 lebih besar 2 ya, ini salah berarti. Kemudian yang kedua, 0,66 kali 6 per 38, apakah lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19? Ini kita coret 38 dengan 19, ini 2, terus 6 dengan 18 3, 0,33 dengan 0,66 2. Maka kita dapatkan ini jadi kita dapatkan 2 per 2 berarti 1 lebih besar dari 3, ini juga salah. Kemudian yang ketiga, 0,99 kali 6 per 19, apakah lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19? Ini kita coret 19 nya, 6 dengan 18 kita coret jadi 3, 0,33 dan 0,99 berarti ini 3, maka ini tinggal 3 lebih besar dari 3.
3 ya, maka salah ya. 3 juga salah. Kemudian yang 4, apakah 0,99 kali 18 per 38 lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19? Ini kita coret 38 dan 19 2, 18 kita coret, ini jadi 0,99 dan 0,33 jadi 3. Maka ini kita dapatkan 3/2 lebih besar 1. Ini yang benar. Berarti kesimpulannya hanya 4 yang benar. Jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-7. Satu orang dapat menyortir 25 surat dalam waktu 10 menit. Jika terdapat 300 surat yang harus disortir oleh 5 orang, maka waktu yang diperlukan adalah X menit. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Dari informasi pada soal, kita ketahui bahwa untuk satu orang menyortir 25 surat dalam waktu 10 menit. Sedangkan 5 orang menyortir 300 surat dalam X menit. Ini sama dengan, jadi 5 orang menyortir 300 surat dalam X menit ini sama dengan 1 orang menyortir 60 surat dalam X menit. Maka dari kedua hubungan ini kita bisa tuliskan 25 per 10 sama dengan 60 per X. Ini kita coret 25, 60 nya ini jadi 12, ini 5. Maka X 5X sama dengan 120 ya. Berarti X nya sama dengan 24. Maka ini karena X nya sama dengan 24, kesimpulannya Q lebih besar dari B. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-9. Perhatikan gambar persegi panjang di bawah. Garis PR berpotongan tegak lurus dengan garis ST di titik T. Diketahui panjang TR sama dengan 16 cm. Berapakah panjang SP? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan dasar teori, yaitu untuk segitiga PSR, PTS, dan STR berlaku PS kali SR sama dengan PR kali ST. Kemudian yang kedua, ST kuadrat sama dengan TP kali TR. Berikutnya, SR kuadrat sama dengan RT kali RP. Kemudian SP kuadrat sama dengan PT kali PR. Kan dari dasar teori ini kita lihat untuk pernyataan 1 ketika ST-nya sama dengan 12 cm dan diketahui TR sama dengan 16 cm, lalu kita cari panjang TP dengan ST kuadrat sama dengan TP kali TR. Panjang TP bisa kita peroleh. Kemudian kita bisa menentukan panjang PS dengan SP kuadrat sama dengan PT kali PR, sehingga panjang SP bisa dihitung ya. Ini kesimpulannya bahwa pernyataan 1 cukup menjawab pertanyaannya.
Kemudian untuk pernyataan yang kedua yaitu TP sama dengan 9 cm. Apabila TP 9 cm dan TR 16 dari soal, maka kita bisa hitung panjang PS dengan menggunakan SP kuadrat sama dengan PT kali PR, sehingga panjang SP bisa kita hitung. Ini juga menunjukkan bahwa pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaannya. Jadi untuk soal ini option yang benar adalah option D. Oke, kita lihat soal yang 10. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X min Y tidak sama dengan 0. Apakah 4Y lebih kecil dari X plus 4? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan dasar teori. Dikatakan cukup apabila setelah kita substitusi pernyataan ke pernyataan, lalu kita bisa memastikan benar atau salahnya, itulah namanya cukup. Atau apabila setelah kita substitusi ternyata masih ada variabel atau peubah, misalnya huruf, itulah namanya belum cukup. Maka kita lihat untuk pernyataan 1, yaitu Y plus 2X sama dengan X min Y. Ini jadi 2X min X sama dengan min Y atau X sama dengan min 2Y. Kemudian kita substitusikan ke 4Y lebih kecil dari X plus 4. Jadi 4Y lebih kecil dari X nya kita ganti jadi min 2Y plus 4. Ini jadi 6Y lebih kecil dari 4. Nah, karena masih ada variabel Y, maka pernyataan 1 saja tidak cukup. Kemudian untuk pernyataan 2 yaitu X min Y kuadrat sama dengan X min Y. Ini kita coret, kita dapatkan X min Y sama dengan 1 atau X sama dengan 1 plus Y. Maka kita substitusikan ke 4Y lebih kecil dari X plus 4. Maka 4Y lebih kecil dari X nya kita ganti 1 plus Y plus 4. Jadi 3Y lebih kecil 5. Ini juga belum cukup atau tidak cukup karena masih ada variabel Y. Jadi pernyataan 2 saja tidak cukup. Karena pernyataan 1 dan pernyataan 2 saja tidak cukup, misalnya kita substitusikan atau eliminasi kedua pernyataan. Pernyataan 1 yaitu Y plus 2X sama dengan X min Y, menjadi X sama dengan minus 2Y ya. Jadi pernyataan satunya X sama dengan minus 2Y, dan pernyataan 2-nya menjadi X sama dengan 1 plus Y. Kemudian ini kita kurangkan, kita dapatkan 0 sama dengan minus 2Y minus 1 minus Y, atau jadi minus 3Y minus 1 sama dengan 0. Maka 3Y sama dengan minus 1, berarti Y nya sama dengan minus 1/3. Maka X sama dengan min 2Y atau sama dengan min 2 kali min 1/3 atau sama dengan 2/3. Sehingga kita substitusikan ke 4Y lebih kecil dari X plus 4, jadi 4 kali Y nya min 1/3 lebih kecil dari X 2/3 plus 4. Tahu ini jadi min 4/3 lebih kecil dari 14/3, atau min 4 lebih kecil dari
14. Ini cukup ya. Cukup karena setelah kita substitusi ternyata kita bisa tentukan benar atau salahnya. Itulah artinya cukup ya. Jadi jawaban yang benar adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi jawabannya C.